Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Utusan Dewa Kematian keheranan ia tidak dapat mengendalikan budaknya lagi. Dia buru-buru meningkatkan kekuatan jiwanya dan mengaktifkan berbagai keterampilan jiwanya, namun mereka masih tidak bereaksi. Dia bahkan tidak bisa membuat mereka menghancurkan diri sendiri. Perlahan-lahan, cahaya pucat mulai muncul di mata budak mayat. Cahaya ini sebenarnya adalah nyala keputihan, dan saat nyala api itu semakin muncul di mata setiap budak mayat, itu mulai bersirkulasi di seluruh tubuh mereka tanpa diduga. Emosi mulai muncul di wajah mereka yang sebelumnya kaku. Penderitaan, kebencian, dan dendam tak terbatas. Mereka kemudian berbalik ke arah utusan Dewa Kematian dan segera menembak ke arahnya dengan kegilaan. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Suara utusan Dewa Kematian dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia dengan cepat berbalik untuk pergi. Namun pada saat ini, cahaya keunguan keemasan keluar dari mata Yu Hao. Utusan Dewa Kematian merasa seolah-olah kepalanya tiba-tiba dipukul oleh palu besar. Ini ditambah dengan kepanikan yang dia rasakan, menyebabkan dia segera jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Semua budak mayat yang telah dia perbaiki telah diciptakan menggunakan tubuh para penguasa jiwa. Tidak hanya mereka sangat cepat, tetapi mereka juga kebal terhadap pisau dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kedua belas mayat-mayat itu telah mengambil lebih dari setengah kekuatannya untuk disempurnakan, dan mereka adalah kartu trafnya yang tersembunyi. Namun, pada saat ini, budak mayat itu tampaknya telah mendapatkan kembali sebagian dari kesadaran mereka sebelumnya. Bagaimana mereka bisa seperti ini? Kedua belas budak mayat melancarkan serangan terhadap utusan Dewa Kematian. Mereka menyerang dengan brutal tanpa mempertimbangkan keselamatan mereka sendiri. Suara Electrolux terdengar lagi dari mulut Yu Hao dan berkata, seorang ahli nujum sejati mengendalikan roh, bukan tubuh. Bahkan jika kamu menjadi lebih kuat, dukun mayat sepertimu yang bahkan tidak bisa menyentuh misteri kontrol jiwa tidak akan pernah menjadi ahli nujum sejati. Dia kemudian mengarahkan suaranya ke arah budak mayat. Karena dia membunuhmu, orang tua ini akan memberi kalian kesempatan untuk membalas dendam. Setelah kalian menyelesaikan balas dendam, jiwa kalian selanjutnya akan dimurnikan. Aku tidak tahu sudah berapa lama sejak aku menggunakan nekromansi. Ini sangat akrab, namun asing pada saat yang sama. Tapi aku suka perasaan ini. Tampaknya ada kebencian tak terlupakan yang terukir jauh di dalam hatiku di masa lalu. Namun aku hanya merasakan ketenangan sekarang. Jejak spiritualku tampaknya telah dirangsang lagi. Yu Hao kecil, cacing besar, kalajengking kecil. Sepertinya aku harus memasuki periode tidur lagi. Ada satu hal terakhir yang harus aku sampaikan kepada kalian semua sebelum aku pergi. Kekuasaan dapat digunakan untuk kebaikan, tetapi jangan kalian menggunakan kekuatan dengan cara yang jahat. Dengan dalih hanya melakukannya kepada pelaku kejahatan. Pada dasarnya, jahat sama seperti baik. Yu Hao kecil, kuharap kau bisa menghilangkan kebencianmu saat aku bangun nanti. Ketika hatimu bebas dari kebencian, dan ketika kamu hanya merasakan sukacita dan kebajikan, saya akan benar-benar menjadi jiwa bela diri ketigamu. Hanya dengan begitu, kamu akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi seni nekromansiku. Kelabu di sekitar mereka lenyap. Begitu pula cahaya kelabu di mata Yu Hao. Cincin jiwa kelabu di sekitarnya juga menghilang, tubuhnya berayun sedikit, lalu ia jatuh ke tanah. Dalam periode waktu yang singkat ini, utusan Dewa Kematian terkoyak oleh 12 budak mayatnya. Jeritan celakanya bisa terdengar dari beberapa ratus meter jauhnya. Kehidupannya yang berdosa akhirnya berakhir sebagai akibat langsung dari dosanya sendiri. Seseorang yang bermain akan api pasti akan dibakar sampai mati. Sebagai seorang penguasa jiwa jahat, kematiannya telah datang di tangan kejahatannya sendiri. Begitu tuan roh jahat itu mati, budak mayat perlahan jatuh ke tanah satu demi satu. Ketika mereka melakukannya, helai kabut putih naik dari kepala mereka dan samar-samar menyerupai wajah manusia. Namun ekspresi mereka saat ini tidak mengandung dendam, hanya penghargaan yang tersisa di dalam hati mereka. Mereka menatap Yu Hao yang jatuh saat mereka perlahan-lahan menghilang di udara. Ekspresi mereka jauh lebih damai. Setelah jiwa-jiwa yang dipenjara telah dimurnikan,
Budak mayat mulai membusuk dan menghilang pada tingkat yang menakjubkan. Dalam sekejap mata, hanya tulang yang tersisa. Ledakan dahsyat terdengar. Segera setelah itu sosok melonjak langsung ke udara, lalu mendarat dengan kuat mengungkapkan sosok kuat Penatua Xuan Lao. Aura mengerikan yang saat ini dipancarkannya melesat ke udara begitu dia muncul menyebabkan cuaca sendiri berubah. Dengan cepat Penatua Xuan Lao muncul di depan Yu Hao, namun situasi saat ini memadamkan amarah di dalam hatinya. Utusan Dewa Kematian telah menghilang dan hanya meninggalkan sepetak besar tulang di tanah. Selain itu bahkan ada bau busuk, namun Yu Hao terlempar ke samping. Penatua Xuan Lao awalnya berpikir bahwa Yu Hao telah mengalami musibah, lagi pula dia hanya manusia biasa, namun dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan masih baik-baik saja. Dengan tingkat kultivasi Penatua Xuan Lao, dia bahkan tidak perlu menyentuhnya untuk memverifikasi situasinya. Dia bisa mengatakan itu, meskipun nafas Yu Hao agak lemah, itu masih ada. Detak jantungnya masih sangat sehat dan tanda-tanda kehidupannya sangat jelas. Meskipun demikian, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya selain Yu Hao. Wajah Penatua Xuan Lao mengungkapkan sedikit keraguan. Kemudian dia dengan hati-hati mengangkat Yu Hao dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. Dia dengan cepat menemukan pingsan Yu Hao bukan karena trauma fisik. Dia hanya mengeluarkan kekuatan spiritualnya secara berlebihan. Penatua Xuan Lao ingin sekali mengetahui tentang keberadaan utusan Dewa Kematian, sehingga dia mengeluarkan botol kecil yang terbuat dari batu giok putih dan meletakkannya di bawah hidung Yu Hao. Yu Hao tiba-tiba terbangun dengan bersin. Bau pedas telah membuatnya berangsur-angsur bangun, tetapi ia masih merasa seolah-olah kepalanya cukup berat. Otaknya juga pusing dan dia saat ini bahkan tidak bisa menggunakan mata rohnya untuk melihat semuanya di depannya dengan jelas. Yu Hao, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada mas roh jahat yang tercela itu? Penatua Xuan Lao bertanya dengan tidak sabar. Setelah Yu Hao menenangkan dirinya, bayangan tentang apa yang terjadi mulai muncul dalam benaknya. Dia benar-benar sadar ketika dirasuki oleh Electrolux. Selain itu, dia dengan jelas mengerti apa yang terjadi sebelumnya. Namun dia tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Electrolux. Itu menggunakan kekuatan spiritualnya dan bahkan menggunakan kekuatan spiritual Koko Tianmeng. Karena hal inilah, dia bahkan tidak dapat berkata-kata. Bahkan Koko Tianmeng dan Permaisuri Es dalam keadaan syok. Menyusul pemulihan ingatannya, jejak spiritual yang ditinggalkan Electrolux tua di benaknya secara bertahap mulai muncul. Yu Hao secara tidak sadar mengikuti instruksi yang tersisa pada jejak spiritual itu dan menjawab Penatua Xuan Lao, Saya juga tidak tahu. Setelah utusan Dewa Kematian membawaku ke sini, ia memerintahkan budak-budak mayatnya dan berencana menggunakanku sebagai sandera untuk melarikan diri. Ketika saya mendengarnya, saya tahu bahwa saya kehabisan waktu, jadi saya menggunakan semua kekuatanku untuk melepaskan spirit shock. Dia langsung jatuh linglung singkat, mulut dan hidungnya mulai berdarah. Saat itu juga, saya mengambil kesempatan untuk berguling ke tanah. Ketika saya melakukannya, saya mendengar dia memekik keras. Kemudian saya merasa kepala saya pusing. Dia tampaknya telah kehilangan kendali atas budak mayatnya yang terus menyerangnya dan merobek-robeknya. Ketika dia meninggal, budak mayat-mayat itu juga jatuh ke tanah. Setelah itu, saya sepertinya pingsan. Pandangan tercerahkan muncul di mata Penatua Xuan Lao ketika dia mendengar kata-kata Yu Hao. Serangan balik yang jahat. Baiklah, kita akan membicarakan ini nanti. Pada saat ini, Yu Hao agak sadar kembali. Dengan tatapan agak kabur di matanya, dia bertanya Penatua Xuan Lao, apa itu serangan balik jahat? Penatua Xuan Lao membawa Yu Hao melalui gua yang dia buat sebelumnya. Dengan paksa dia menjelaskan, semua master roh jahat memiliki kekuatan yang kuat dan jahat. Misalnya bajingan yang kamu lihat sebelumnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan mayat, namun seringkali kekuatan yang mereka gunakan melebihi kekuatan tubuh mereka. Setelah kapasitas ini berlebih dan rusak, ada kemungkinan serangan balik terjadi. Spirit shockmu sebenarnya pasti untuk sementara memutuskan koneksi yang dia miliki dengan mayatnya, juga menyebabkan dia langsung mengalami serangan balik. Saya tidak berpikir bahwa kamu yang akan membunuhnya. Penatua Xuan Lao pasti layak disebut sebagai salah satu pakar puncak dari benua Doulo. Analisisnya secara umum benar, meskipun teknik Electrolux tidak sesimpel itu. Hasil dan efek keseluruhan yang telah dicapai kurang lebih sama. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih memperhatikan pensucian jiwa-jiwa orang mati. Yu Hao mengangguk, lalu tenggelam kembali ke keadaan kacau.
Penatua Xuanlao dengan cepat kembali ke gua tempat tangan kematian bersama Yu Hao. Bau darah di gua semakin kuat sejak dia pergi. Para siswa yang terluka parah dari halaman dalam semuanya telah berkumpul bersama begitu dia kembali. Selain Yao Hosuan yang sudah meninggal, orang-orang yang berada di dalam kondisi terburuk adalah Gong Yamo dan Chen Zifeng. Mereka berdua saat ini terbaring di tanah, tidak sadarkan diri, tetapi tubuh mereka hancur berantakan. Meskipun Sisi juga tidak sadar luka-lukanya masih agak lebih ringan daripada mereka. Meskipun Ma Xiaotao, Da Yuheng dan Ling Luochen saat ini berdarah dari hidung dan mulut mereka karena cedera berat, mereka masih dapat mempertahankan kesadaran mereka. Dibandingkan dengan keadaan putus asa 7 dari halaman dalam, para murid dari halaman luar sama sekali tidak terluka. Mereka pada awalnya mendapat bantuan deteksi Yu Hao dan berjarak cukup jauh dari pusat ledakan. Saat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, mereka bisa bereaksi. Su Sanxi telah berhasil menggunakan perisai penyusuan Wu untuk melindungi Jiang Nanan yang memiliki pertahanan terlemah. Bebe melepaskan sejumlah besar guntur dan kilat, menghalangi daging-daging beracun yang telah dikirim terbang ke arah mereka dari ledakan. 3 kuali Xiao Xiao juga memainkan peran penting dalam memblokir sejumlah besar ledakan. Yu Hao saat Wang Dong melihat Penatua Xuanlao kembali dengan Yu Hao di belakangnya, Wang Dong segera menerkam ke arahnya. Yang lain dari halaman luar juga dengan cepat mengelilinginya. Saya baik-baik saja, Yu Hao menjawab dengan agak lemah. Wang Dong memeluknya. Air mata melonjak tak terkendali. Ketika utusan Dewa Kematian telah menangkap Yu Hao, Wang Dong langsung merasa seolah-olah hal terpenting dalam hatinya telah direnggut. Pada saat itu, dia dikirim ke dalam keadaan bodoh. Sebelum dia sadar, Penatua Xuanlao sudah pergi untuk mengejar. Dia ingin mengejar mereka, tetapi dia dihentikan oleh Guru Wang Yan. Dia berpikir dalam hati, sudah selesai, semuanya sudah berakhir. Yu Hao pasti tidak akan bisa melarikan diri karena dia telah ditangkap oleh orang yang begitu menakutkan. Dia tidak berpikir bahwa Yu Hao akan benar-benar dibawa kembali oleh Penatua Xuanlao begitu cepat. Penatua Xuanlao meninggalkan Yu Hao dalam perawatan Wang Dong. Dia baik-baik saja. Dia baru saja menghabiskan kekuatan spiritualnya. Biarkan dia beristirahat. Wang Dong bahkan tidak mendengar kata-kata ini. Dia memegang Yu Hao dengan erat dan mulai menangis. Yu Hao ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, namun dia terlalu lelah. Setelah menghabiskan kekuatan spiritualnya, bagaimana situasinya? Penatua Xuanlao yang masih mengaktifkan jiwa bela dirinya berbalik ke arah Guru Wang Yan dan bertanya dengan ekspresi yang sangat suram. Setelah kejadian di hutan Stardo di mana para murid dari halaman dalam telah bertemu binatang 100.000 tahun dan menderita banyak korban, ini adalah kedua kalinya ada begitu banyak kerugian di bawah kepemimpinannya. Orang biasa tidak akan pernah bisa memahami rasa sakit yang dia rasakan saat ini. Guru Wang Yan berkata dengan penuh kesedihan, Yao Hosuan meninggal dalam pertempuran. Saya mencoba yang terbaik untuk menyatukan sisa-sisa kerangkanya, tetapi setelah digunakan oleh Master Roh Jahat, mayatnya terkontaminasi oleh racun yang mematikan dan terkorosi. Kita tidak akan bisa mengembalikan kerangka lengkapnya. Penatua Xuanlao menutup matanya dengan menyakitkan. Bagaimana yang lain? Bagaimana keadaan cedera mereka? Apakah mereka dalam bahaya fana? Guru Wang Yan menjawab, Chen Zingfeng kehilangan satu kakinya. Tetapi yang menderita luka terburuk adalah Gong Yamo. Dada dan perutnya telah menderita kerusakan yang sangat besar dari darah dan daging beracun yang meledak. Karena itu, luka internalnya tidak hanya sangat parah tetapi juga beracun. Cedera internal Sisi tidak terlalu serius, tetapi dia terinfeksi racun juga sangat berbahaya. Karena mereka bertiga menderita demam tinggi, saya memberi mereka beberapa pil untuk menahan racun dan menurunkan demam, tetapi ini hanya tindakan sementara. Kita membutuhkan perawatan terbaik untuk menyelamatkan hidup mereka. Ma Xiaotao dan Da Yuheng berada di pusat ledakan, sementara mereka mampu memblokir darah dan daging beracun yang dilepaskan oleh ledakan karena budidaya tinggi mereka. Gelombang kejut membuat mereka cedera internal. Mereka perlu waktu untuk sembuh. Untungnya, baik mereka maupun Ling Luochen tidak terkontaminasi oleh darah dan daging beracun. Dengan pil obat akademi, mereka seharusnya bisa pulih dalam setengah bulan. Bagaimana dengan utusan Dewa Kematian? Penatua Xuanlao menghela nafas dalam-dalam dan memberitahu Guru Wang Yan segala sesuatu yang Yu Hao katakan kepadanya. Setelah mendengar cerita ini, ekspresi dingin dan keras Guru Wang Yan sedikit meleleh. Bagus, setidaknya Hosuan sudah terbalaskan.
Bahkan utusan Dewa Kematian itu tidak mungkin berharap akan mati di tangan Yu Hao. Penatua Xuanlao membuka matanya lagi. Ia sudah mengambil keputusan dan berkata dengan suara yang dalam, "Wang Yan, kamu harus menanggung beban tugas yang sulit ini." Bawa mereka kembali ke kamp militer. Dan begitu Xiao Tao dan kedua lainnya stabil, bergegas menuju kota Starlo dan bergabung dengan turnamen. Saya akan membawa Gong Yamo, Chen Zifeng dan Sisi kembali ke akademi untuk dirawat. Kita tidak bisa membuang waktu dan harus segera pergi. Setelah mengatakan itu, Penatua Xuanlao mengarahkan tangannya yang besar. Ketiga orang yang terbaring tak sadarkan diri di tanah. Kekuatan jiwa putih pekat membungkus mereka seperti kepompong besar, melindungi mereka. Penatua Xuanlao menarik nafas dalam-dalam, kemudian memandang ketujuh dari halaman luar dan berbicara dengan nada serius. Situasinya sekarang telah berubah dan tanggung jawab ada padaku. Saya khawatir tidak ada waktu lagi untuk mengirim anggota tim baru dari akademi. Kami hanya dapat mengandalkan kalian untuk saat ini. Paling tidak, kalian harus bertahan sampai Mas Xiao Tao dan yang lainnya pulih. Anak-anak, akademi hanya bisa mengandalkan kalian untuk mempertahankan kejayaannya. Jika kalian menang, kehormatan itu akan menjadi milik kalian. Jika kalah, saya pribadi akan menanggung semua rasa malu. Penatua Xuanlao mengangkat kepalanya, berusaha menahan air mata yang mengalir di matanya. Dia kemudian membawa 3 orang yang terbungkus kekuatan jiwa keluar dari gua sebelum dia mengaktifkan alat jiwa terbang dan menuju Akademi Drake dengan kecepatan penuh. Sangatlah penting untuk menyembuhkan dan menyelamatkan ketiga siswa yang terluka dan diracuni. Setelah mendengar kata-kata Penatua Xuanlao, Yu Hao juga tertidur lelap. Pada saat Yu Hao sadar kembali, matahari sudah tinggi di langit, bau darah juga telah menghilang dan diganti oleh udara pegunungan yang segar. Dia menemukan bahwa kepalanya bersandar pada sesuatu yang lunak dan elastis, tingginya tepat, dan itu sangat nyaman. Sebuah tangan yang halus dan ramping tergeletak di dadanya, dan jari-jari panjang dan ramping yang sama itu juga tepat di depan matanya. Tangan Wang Dong benar-benar indah, benar-benar menyerupai tangan seorang gadis. Pusing dari sebelumnya sudah hilang. Semua ingatan tentang apa yang terjadi sebelumnya sekarang perlahan mulai muncul kembali di benaknya. Meskipun sudah beberapa saat, dia masih merasakan jantung berdetak setiap kali dia memikirkan apa yang telah terjadi. Hukum ilahi dari nekromansi, momok bencana, Electrolux adalah identitas sebenarnya dari bola cahaya kelabu yang tertidur di lautan spiritualnya. Pada saat itu, ketika Electrolux untuk sementara mengambil kendali atas tubuhnya, Yu Hao tidak mampu menentangnya sedikit pun. Dia masih bisa merasakan dunia luar dan mempertahankan panca inderanya, tetapi dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Ini bukan pertama kalinya seseorang mengendalikan tubuhnya. Koko Tianmeng juga pernah melakukannya, namun pada saat itu dia tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar dan tetap berada di lautan spiritualnya sebagai penonton. Koko Tianmeng adalah 1 juta tahun jiwa, dan bahkan jika itu ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi dewa karena keadaan khusus, itu masih binatang 1 juta tahun jiwa yang berspesialisasi dalam bidang spiritual. Apakah ini berarti bahwa ia lebih rendah daripada jejak spiritual belaka yang ditinggalkan oleh Electrolux? Siapa sebenarnya Electrolux ini? Selain itu, dia mengatakan bahwa dia bisa menjadi dewa kematian sejak lama jika dia mau. Semua kombinasi ini terlalu menakutkan. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari dunia lain. Seperti apa dunia ini? Dan apa penujumannya? Tampaknya agak mirip dengan kekuatan Mas Roh jahat itu. Namun dia tidak mendapatkan perasaan jahat darinya. Sebaliknya, itu terasa murni dan suci. Bukan karena kekuatan spiritualku lebih rendah dari miliknya. Hanya saja, aku tidak seberpengetahuan dia dalam hal lautan spiritual manusia. Koko Tianmeng mengakui dengan enggan. Koko Tianmeng, Yu Hao cepat-cepat berkata, "Elder Electro, jangan menyebutnya," kata Koko Tianmeng tertekan. "Orang itu harusnya manusia sepertimu, tetapi jauh dari umum seperti yang dibuktikan dengan kekuatannya yang luar biasa. Saya menduga bahwa ia bertemu lawan yang kuat yang menghancurkan tubuh dan jiwanya, hanya menyisakan sebagian kecil saat kematiannya. Ketika kita menyatu bersamanya, kita menciptakan fenomena surgawi yang aneh, dan fragmen jiwa itu bergabung dalam proses tersebut. Pria itu harus merasa bersyukur. Jika bukan karena saudara ini, fragmen jiwa itu mungkin sudah bubar." Berhenti mencari alasan. Jika kamu lebih rendah, lebih rendahlah. Jangankan kamu,
Bahkan aku jauh di bawahnya dalam hal kekuatan spiritual. Dia benar-benar tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa jika fragmen jiwanya lengkap, dia mungkin sudah menjadi dewa, kata Permaisuri Es. Dia tidak tertekan seperti Koko Tianmeng, dan suaranya bahkan membawa sedikit kekaguman. Permaisuri Es melanjutkan, Yu Hao, jangan buang waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Kekuatan Elder Electro terutama terletak pada pengetahuan dan tingkat jiwanya yang sangat tinggi, namun dia telah menderita banyak kerusakan, dan dengan hanya sebuah fragmen yang tersisa, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dalam kondisi saat ini, dia bahkan tidak bisa menambah kekuatanmu. Ketika dia menunjukkan kekuatannya sebelumnya, dia menggunakan tubuhmu sebagai media, dan kekuatan tersegel Tianmeng sebagai sumber energi. Dia menghentikan kita mengambil tindakan karena pemahaman yang lebih tinggi tentang lautan spiritualmu. Karena kami tidak yakin apa yang harus dilakukan dan merasa bahwa bertindak gegabah dapat menyebabkan kerusakan pada lautan spiritualmu. Kami tidak punya pilihan selain bergantung padanya. Kekuatan Elder Electro terletak persis dalam pengetahuannya. Sihir kuat yang ia gunakan juga harus berasal dari dunianya. Kamu harus mempelajarinya jika ada kesempatan. Namun, kekuatan Elder Electro dari Mas Roh Jahat. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.